Ekspresionisme adalah sebuah aliran lukisan di mana para pelukis memiliki kecenderungan untuk mendistorsi kenyataan dengan efek-efek emosional yang ditimbulkan oleh pelukis. Ekspresionisme sendiri lahir di Jerman sebagai respon terhadap kecemasan hilangnya unsur spiritualitas dan keaslian dari seni yang ditimbulkan oleh aliran impresionisme dan akademi seni yang pada masa itu dianggap hanya meniru alam. Ekspresionisme lebih mengedepankan ekspresi dari pelukis yang dituangkan ke dalam gambar, sehingga tidak mementingkan kemiripan dari objek yang digambar. Ekspresionisme di Indonesia mulai berkembang dan lahir di tahun 1930-an sebagai respon pertentangan dari gaya lukis Mooi Indie yang juga berkembang di dekade yang sama, yang lebih melukiskan keindahan alam di Hindia Belanda dan berkebalikan dengan kondisi masyarakat pada masa itu. Umumnya, organisasi kemasyarakatan, khususnya di bidang sosial dan politik, mulai berkembang pada awal abad ke-20. Sementara itu di bidang seni, Avandi membentuk kelompok 5 pada tahun 1935 sebagai respon dari gerakan Mooi Indie yang tengah berkembang di Bandung. Organisasi ini menjadi wadah untuk melukis dan mengembangkan wacana seni rupa Indonesia. Pasalnya, karya-karya Mooi Indie hanya menampilkan lanskap alam Indonesia. Karya seni yang menunjukkan narasi keberpihakan yang bersifat nasionalis seperti penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh belum lagi muncul pada masa kejayaan Mooi Indie. Kemudian pada tahun 1938, Himpunan Persagi berdiri diketuai oleh Agus Jaya dan Sujoyono sebagai sekretaris dan perintisnya. Ideologi dari organisasi seni ini adalah penekanan dalam berkarya tanpa berkiblat ke aliran dan teknik barat sebagai seniman-seniman tanah air. Persagi, atau singkatan dari Persatuan Ahli Gambar Indonesia, adalah asosiasi para pelukis dan gambar di Indonesia yang sudah lama berdiri. Organisasi ini lahir pada 23 Oktober 1938 di salah satu sekolah dasar di daerah Jakarta, tepatnya di Gang Kaji. Organisasi ini diketuai oleh Agus Jaya Suminta dan sekretarisnya S. Sujojono, serta beranggotakan antara lain Ramli, Abdussalam, Otto Jaya, S. Tutur, Emira Sunasa, dan beberapa seniman lainnya. Organisasi ini berdiri dengan tujuan agar para seniman lukis di Indonesia dapat menciptakan karya seni kreatif yang bersifat Indonesia. Hal ini dilandaskan pada misi mereka, yaitu untuk mencari sintesis dari lukisan tradisional dan modern, serta mengembangkan gaya mereka sendiri yang bercirikan keindonesiaan. Sejak Raden Saleh meninggal, nampaknya tidak ada nama seniman lukis lainnya yang muncul. Hingga awal abad 20, muncullah nama pelukis anyar yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Meski begitu, nampaknya ideologi seni modern Indonesia masih belum mengalami perkembangan. Berawal dari semangat pergerakan nasionalis yang sedang bergejolaknya saat itu, maka S. Sujojono mengungkapkan bahwa semangat pelukis Indonesia saat itu menganut Mooi Hindi atau yang artinya Hindia elok. Dari sanalah para seniman lukis Indonesia mulai menyusun identitas karya seni rupa Indonesia. Perekonomian dunia pada masa ekspresionisme, Indonesia sedang dihantam oleh krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1920-an dan 1930-an, di mana depresi ekonomi 1930-an yang paling menyengsarakan karena berhasil melumpuhkan jaringan perdagangan internasional yang berawal dari depresi ekonomi di Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke Inggris, kemudian ke Eropa pada akhir tahun 1929. Depresi ekonomi tersebut dirasakan dampaknya di Indonesia secara langsung, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara harga ekspor dan impor barang mentah akibat gelombang krisis dari Amerika Serikat yang berlanjut ke perdagangan internasional karena Hindia Belanda sangat bergantung pada ekspor barang mentah di perdagangan internasional. Berbagai sektor usaha mengalami kemerosotan yang dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pabrik di Hindia Belanda pada tahun 1935 jika dibandingkan dengan tahun 1930 yang meliputi pabrik gula, pabrik pengolahan kayu, pabrik metal, mesin, serta pabrik yang memproduksi makanan, minuman, dan tembakau yang kemudian berakhir pada pengangguran massal yang berdampak lebih fatal pada kaum pribumi
yang kastanya pada saat itu lebih rendah dari orang Eropa maupun Tionghoa, sehingga menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan loncatan tindak kriminal di antara kaum pribumi. Hal ini pun menjadi latar belakang yang sangat kuat bagi seniman Indonesia, terutama aliran ekspresionis untuk lahir. Pada era ini, perkembangan sistem kepercayaan atau religi tidak banyak bersinggungan dengan perkembangan aliran seni ekspresionisme di Indonesia. Keberagaman sistem kepercayaan yang berkembang di era 1930 juga merupakan pengaruh dari awal masa interaksi masyarakat Nusantara dengan bangsa lain. Misalnya, lewat persebaran penduduk, perdagangan, penjajahan dan atau kolonialisasi, modernisasi, dan sebagainya. Hingga perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut tersebut dapat dimanfaatkan orang dalam gerakan politik yang terjadi dan dapat berpengaruh juga terhadap kedudukan seseorang dalam suatu tatanan masyarakat di era tersebut. Daripada itu, aliran ekspresionisme yang berkembang di Indonesia justru lebih berpengaruh dan dipengaruhi oleh pengalaman atau pandangan spiritual sang senimannya, terlepas dari faktor luar dari situasi dan kondisi politik dan bidang lainnya yang terjadi di Indonesia. Sehingga dalam karyanya lebih mengisahkan atau mengekspresikan kondisi batiniah sang senimannya yang mengedepankan idealisme, kejujuran, serta realitas dalam karyanya. Jika yang berhubungan dengan suatu kepercayaan akan lebih terlihat gerakan perubahan tersebut dalam gerakan perubahan tradisi lukis tradisional Bali, yaitu pada bagaimana perkembangan aliran ini di Indonesia mempengaruhi suatu tradisi dalam suatu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali. Di era yang sama, yaitu 1930-an, gerakan ini terjadi di Bali dipelopori oleh Pitamaha yang ingin mengubah atau menambah fungsi lain dari seni yang tidak hanya sebagai sesuatu yang sakral yang berhubungan hal spiritual dengan kepercayaan mereka, tapi seni juga dapat bersifat personal menjadi karya individual si senimannya. Avandi dan kawan-kawannya membuat sebuah wadah melukis bersama dan mengembangkan wacana. Saat Moi Indis sedang berkembang di Bandung pada awal 1930-an. Di masa ini, gerakan seni rupa Pitamaha di Bali yang berdiri pada 1930, Pitamaha mendobrak tradisi lukis tradisional Bali. Gerakan ini adalah hasil interaksi antara lukis barat yang dikenalkan Bonnet dan Spies dengan pelukis-pelukis muda Bali masa itu. Interaksi ini didukung oleh Puri Ubud yang memberikan keleluasaan bagi pelukis-pelukis untuk bereksperimen dengan gaya baru. Pitamaha membawa kesadaran baru bahwa lukisan adalah karya individual si pelukis. Kini mereka tak lagi melukis secara anonim dan karyanya tak lagi diklaim Puri tempat mereka bernaung. Tema-tema lukisan mereka juga meluas, dari hal yang sifatnya sakral dan sketsa-sketsa kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki kebebasan tafsir personal pelukis atas tradisi untuk membuat karya. Salah satu semboyan berisi, teknik tidak penting, yang penting isi jiwa ini tumpahkan saja di atas kanvas. Tujuan perjuangan Persagi mengembangkan seni lukis di kalangan bangsa Indonesia dengan mencari corak Indonesia baru. Tulis Sudarmaji dalam Bunga Rampai Perjalanan Seni Rupa Indonesia dari zaman prasejarah hingga masa kini. Intinya, di era ini masih cenderung menggunakan media dan medium secara tradisional yang menghasilkan lukisan, ilustrasi, sketsa, dan lain-lain. Nyonya-nyonya dan tuan-tuan pendengar yang terhormat, kita merasa girang sekali yang kita telah beruntung bisa kasih dengar di sini lagu-lagu keroncong sedari tahun 1910 sehingga sekarang. Kita harap saja yang ini lagu-lagu bukan saja nanti bisa mengasih kenangan, tapi juga bisa mengasih hiburan pada nyonya-nyonya dan tuan-tuan sekalian. Sekarang kita akan mulai dengan lagu keroncong dari tahun 1900.